Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Ibu Tuti Alawiyah dari SMA Negeri 1 Dramaga Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Calon guru penggerak dengan pendamping Ibu Badiah MPD dan fasilitator Bapak Dr. Ahyar MPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana saya akan menerangkan tentang mensintesis pemikiran saya sebelum dan setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini adalah tempat sekolah kami, tempat mengabdi, SMA Negeri 1 Dramaga Kabupaten Bogor. Tempat kami mendidik, kemudian mengajarkan anak-anak didik kami, yang letaknya ada di Jalan Raya Dramaga KM 07 di bawah pimpinan Bapak Suryana SPD MM. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya masih terbelenggu dengan pemikiran bahwa saya ketika mengajar harus menyelesaikan semua materi dalam kurikulum. Jadi masih dikejar dalam penyelesaian materi dalam kurikulum yang dituntut, yang harus disampaikan kepada siswa. Akhirnya kadangkala terburu-buru karena waktunya terbatas, kemudian akhirnya juga tidak secara keseluruhan mengeksplor ke siswa siapa aja yang tidak bisa satu persatu. Jadi tidak bisa secara keseluruhan, walaupun ada pengayaan, ada remedial dan sebagainya. Kedua, saya masih beranggapan bahwa siswa SMA itu sudah dewasa, tidak perlu bermain dalam pembelajaran, apalagi mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi harus serius belajar dan tidak perlu bermain dalam pembelajarannya. Jadi langsung aja to the point ke pembelajaran yang akan disampaikan. Ketiga, semua peserta didik diperlakukan sama, baik dari segi metode pembelajaran, dari segi karakteristik melihat siswa dan sebagainya, termasuk ke penilaian. Padahal karakteristik semua siswa berbeda dengan keanekaragaman dan keunikannya. Kemudian keempat, karena waktu yang terbatas, maka refleksi siswa terhadap siswa kadang hanya sekedar bertanya, siapa yang mau bertanya atau yang kurang paham, tidak melalui aplikasi yang lain atau berupa tulisan, karena hanya sekedar bertanya itu kadang bisa jadi anaknya malu untuk bertanya, sehingga tidak tereksplor secara keseluruhan kesulitan siswa dalam belajar. Kemudian mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD. Ini pemikiran-pemikirannya tidak saya jelaskan kembali karena sudah. Setelah itu, setelah belajar pemikiran KHD, saya ternyata ke depannya saya harus merubah proses pembelajaran di kelas ya. Pada saat pembelajaran pertama, tidak lagi mengejar materi dalam menyelesaikan kurikulum, tetapi yang dikejar bagaimana memahamkan siswa biar materi yang kita sampaikan siswa mengerti, aplikatif, dan juga dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, belajar dengan bermain. Jadi walaupun siswa SMA itu udah dewasa, tetap siswa SMA diajak untuk bermain sesuai dengan perkembangannya. Karena dengan bermain siswa akan merasa dekat dengan gurunya, kemudian juga akan muncul sikap kenyamanan karena udah merasa dekat, jadi tidak takut lagi, kemudian akan merasa bahagia sehingga dampaknya kepada pembelajaran akan mudah dipahami dibanding ketika serius terus gitu ya. Kemudian ketiga, lebih meningkatkan lagi aktivitas pembelajaran yang berdampak pada peserta didik. Jadi berarti saya harus mengkaitkan pada saat proses pembelajaran di kelas, dampaknya kepada peserta didik nantinya seperti apa. Berarti lebih peduli lagi dengan siswa, lebih peduli kekurangan kelebihannya, lebih peduli dengan materi pembelajaran yang disampaikan harus berdampak untuk kepentingan peserta didik di masa depan. Kemudian keempat, membuat kesepakatan dengan siswa
berdasarkan refleksi yang sudah ditulis. Jadi refleksi yang sudah ditulis oleh mereka, disampaikan oleh mereka baik melalui tulisan atau melalui aplikasi, misal Padlet, misal Mentimeter, maka itu akan saya jadikan bahan referensi untuk berikutnya mengajar. Ketika mereka tereksplor kesulitan-kesulitannya, maka berarti saya harus memperbaiki, kemudian juga harus mengajar sesuai dengan apa yang mereka belum pahami, seperti itu. Kemudian membuka ruang karena jadi tahu kesulitannya, tereksplor apa yang kurang, maka bisa membuat kesepakatan dengan mereka, tidak hanya aturan yang dibuat oleh kita sebagai guru, tapi juga kesepakatan dengan mereka, termasuk kepada mungkin pengumpulan tugas harus kapan, tidak ditentukan oleh gurunya tapi membuat kesepakatan dan lain-lain, seperti itu, sehingga terbentuk suasana yang nyaman. Kemudian anak juga merasa diperhatikan, merasa dihargai karena guru memberikan ruang untuk mereka menentukan kesepakatan bersama. Mungkin itu saja, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.